salah satu awalan keberkahan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan tak lupa kepada hadirin semuanya yang sudah hadir, ikhwan wa akhwat fillah yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah yang hadir baru sekitar 42 orang. Biasanya makin siang itu makin banyak yang hadir ya. Jadi makin siang makin nambah nanti. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh saya minta kepada semuanya yang sekiranya tidak berhalangan, dalam hitungan 3 boleh saya minta silahkan dibuka untuk videonya. Ya, jangan ditutup kalau sekiranya tidak ada uzur. Boleh ya, dalam hitungan 3 saya minta dibuka semuanya ya. Kecuali yang ada halangan. Boleh 1, 2, 3. Silakan buka. Oke. Untuk apa? Untuk menjaga salah satu adab dalam mencari ilmu. Karena ujiannya di Zoom ini kita nggak tahu orang yang hadir itu lagi ngapain. Ya mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang sambil main HP, ada yang sambil apa. Nggak tahu kondisinya. Tapi Allah Maha tahu. Jadi kondisi kualitas kita dalam menuntut ilmu itu ditentukan dari cara kita dalam menuntut ilmu. Kalau kita misalnya ikut Zoom atau ikut apapun yang sifatnya keilmuan, tapi kita sambil tiduran, bahkan sambil makan balik sambil tidur, kita sambil nonton yang lain juga, itu nggak akan bisa mendapatkan keberkahan dan juga manfaat dari ilmu itu. Karena apa? Cara kita untuk belajarnya pun itu kurang baik. Aja silakan dalam kondisi ada yang lagi di jalan, masya Allah tuh. Ada yang lagi di taman, ada yang masih di kamar, ada yang di ruang tengahnya itu beda-beda ya. Tidak apa-apa, kondisinya tetap membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Ya, silakan dalam hitungan 3 yang kedua yang sekiranya tidak berhalangan, yang tidak ada uzur, yang mendengarkan suara saya, silakan boleh dihidupkan kameranya ya. Ulangi 1, 2, 3. Silakan. Oke, alhamdulillah. Oke, semuanya. Ini selamat datang kepada yang baru bergabung dalam Pripat Pranikah ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan. Untuk akses e-course panikahnya, alhamdulillah sekarang bisa diakses. Jadi yang kemarin baru dapat aksesnya bisa diakses lagi kapanpun ya. Dan untuk yang mau mendownload videonya silahkan. Jadi bisa didownload kalau sekiranya kita nanti takut, oh nanti nggak ada kuota misalnya ketika buka. Oh nggak apa-apa, di-download sekali aja bisa. Ya sekaligus di-download. Jadi bisa diperhatikan satu persatu. Kalaupun nggak mau di-download, hanya diakses saja, itu juga bisa. Dan itu aksesnya unlimited ya. Itu sampai 2.900 sekian itu aksesnya. Jadi insya Allah sampai cucu kita pun masih kepake ya. Jadi tetap dijaga aksesnya. Oke, kawan-kawan semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu nih. Siapa yang siap nikah pada tahun ini? Angkat tangannya. Yang siap nikah tahun ini angkat tangannya. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang lainnya masih malu-malu nih. Oke, turunkan. Siapa yang siap nikah bulan ini? Angkat tangannya. Yang siap nikah bulan ini. Berarti tinggal 23 harian lagi. Oke, ada yang siap nikah bulan ini? Masya Allah ada yang siap. Siapa yang siap nikah hari ini? Angkat tangannya. Yang siap nikah hari ini, angkat tangannya. Masya Allah ada yang siap juga. Jadi kayaknya kalau ada yang ngelamar langsung diterima ya. Udahlah jangan lamar-lamar, kita nikah aja langsung ya. Masya Allah. Ya. Ya alhamdulillah ya, di sini ada yang belum siap nikah, ada yang sudah siap nikah, tidak apa-apa. Tapi yang paling terpenting adalah kita sama-sama memantaskan diri kita
Agar apa? Ketika nanti menikah, kita menjadi pribadi yang sudah benar-benar pantas menyandang sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh saya minta semuanya silahkan pandangannya lihat ke atas. Ya, silahkan pandangannya lihat ke atas. Lihat di atas ada apa? Ada sesuatu. Oke, lihat ke atas. Lihat ke bawah sekarang. Lihat ke bawah. Samping kiri. Samping kanan. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Ngapain? Mau aja dikerjain ya. Oh, itu enggak ya. Itu salah satu latihan senam leher. Jadi biasanya ada orang yang ketika ikut majelis ilmu tiba-tiba lehernya jadi patah ya. Nah, langsung menunjukkan tanda-tanda kematian. Nah, untuk latihan lehernya itu ada namanya senam leher. Agar apa? Ketika ikut majelis ilmu dimanapun beton leher, jadi beton lehernya, ya, kuat mengikuti apapun. Oke, alhamdulillah makin banyak yang hadir. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu karena nanti waktunya habis kalau saya menggunakan untuk menyapa satu persatu. Tapi tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti satu frekuensi kita sama-sama belajar, sama-sama kita memantaskan diri untuk menikah. Saya pun ketika sudah menikah sampai sekarang itu perlu memantaskan diri. Karena ilmu pernikahan itu ilmu yang paling panjang. Jadi penyesuaian dan juga belajarnya itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, bahasa ilmunya itu. Jadi pertama kali kita sebelum nikah sampai nanti ketika kita sudah tua pun kita harus tetap belajar ilmu pernikahan. Oke. Ya seperti biasa di sini yang hadir mayoritasnya akhwat, yang ikhwannya ada tapi tidak terlalu banyak seperti biasa ya. Mungkin akhwat itu mendominasi dimanapun. Makanya jangan macam-macam kepada akhwat. Apalagi menyakiti hati akhwat. Tahu rasa nanti. Oke, insya Allah. Oke, kawan-kawan semuanya, kita akan memulai materi kita. Tapi sebelumnya suara saya jelas atau tidak? Kalau jelas silahkan angkat jempolnya. Kalau jelas silahkan angkat jempolnya. Oke, turunkan. Cukup? Oke, berarti jelas ya. Kalau ada yang merasa suara saya tidak jelas, berarti itu dari jaringan kawan-kawan. Kalau mayoritas merasakan suara saya jelas. Oke, sebelum dilanjutkan lagi, silahkan duduknya dirapihkan. Duduknya ditenangkan. Senyaman mungkin, seenak mungkin. Insya Allah kita nggak tegang dalam mendapatkan ilmu, tapi santai. Insya Allah manfaat ya. Untuk laki-laki usahakan duduknya ditegakkan, jangan condong ke depan. Untuk laki-laki ya. Karena apa? Laki-laki itu tulang punggung. Jadi dari duduknya pun harus menunjukkan kewibawaan seorang laki-laki yang siap disandari. Jadi laki-laki yang hebat itu bukan laki-laki yang ketika perempuan menangis menghentikan tangisan perempuan itu. Bukan. Tapi laki-laki yang hebat adalah seorang laki-laki yang ketika seorang perempuan menangis, perempuannya menangis, dia siapkan tempat untuk menghabiskan tangisan itu. Di punggungnya, di sandarannya. Makanya untuk para perempuan di sini jangan cari laki-laki yang ketika Jumatannya, yang ketika lagi majelis ilmunya nyandar-nyandar ke dinding, ke tembok. Jangan. Itu salah satu ciri laki-laki yang tulang punggungnya nggak kuat. Untuk menyanggah punggung sendirinya pun itu dia nggak sanggup. Apalagi untuk menjadi tulang punggung keluarga kita nanti. Ya, cari yang tegak ya. Masya Allah. Makanya untuk laki-laki dari sekarang belajar ketika dalam majelis ilmu kita tegakkan duduk kita. Oke, siap ya? Oke, bismillah ya. Kita akan sama-sama belajar tentang satu materi. Ini kalau kawan-kawan punya buku saya, ada buku saya memantaskan diri sebelum menikah di halaman 107 itu di sini dibahas tentang apa yang dicari laki-laki dan perempuan. Sedikit kita akan membahas tentang materi itu pada hari ini. Jadi untuk yang punya bukunya boleh sambil dibuka ya, sambil memastikan
dan juga menghafal. Karena saya yakin banyak orang yang punya buku tapi hanya dibacanya sepintas, tidak masuk meresap kepada hati. Ya, silakan yang punya bukunya nanti ya, yang punya bukunya silakan dibuka halaman 107. Halaman 107. Ada yang sedang nyari-nyari bukunya, yang bingung nyimpennya di mana. Oke, 107. Kalau cetakan 2 dan 3 107. Kalau cetakan 1 saya kurang tahu halaman keberapa. Ya. Di sini ada satu materi yang berjudul apa yang dicari laki-laki dan perempuan. Ternyata gini, laki-laki dan perempuan itu beda ketika mencari, terutama ketika mencari jodoh, ketika mencari pasangan. Apa yang dia lihat pertama kali itu menentukan perempuan dan laki-laki itu adanya perbedaan dari segi kriteria yang diharapkan. Yang dicari itu apa? Dan bahkan ini bukan hanya ketika sebelum menikah. Ketika setelah menikah pun ternyata ini poin-poin yang diharapkan oleh laki-laki dan perempuan. Dan ada perbedaan ternyata antara laki-laki dan perempuan yang dicarinya dari pasangannya ataupun dari calon pasangannya. Ya, kita mulai dulu dari perempuan nih. Apa yang dicari perempuan? Oke, yang dicari perempuan dari laki-laki itu apa? Jadi yang diharapkan perempuan dari laki-laki yang dicarinya itu apa? Nih ada beberapa poin. Untuk kawan-kawan yang belum punya bukunya boleh dicatat ya, boleh dicatat meskipun nanti ada recordingnya, ada recordnya. Jadi jangan khawatir di sini yang merasa sinyalnya kurang bagus atau yang merasa ini gak kekejar materinya. Saya yang catatnya agak susah, nggak apa-apa nanti ada recordnya. Cuma untuk mengantisipasi silahkan bisa sambil mencatat dari sekarang. Oke ya. Oke, apa yang dicari oleh perempuan dari laki-laki? Oke, yang merasa ngantuk-ngantukan, silahkan tarik napasnya dari hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, kenapa? Biasanya ngantukan itu karena oksigen dalam otaknya kurang. Jadi sering lah tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut ya. Atau diputar-putar kepalanya. Semangat, semangat, semangat. Oke. Oke, apa yang dicari oleh perempuan dari laki-laki? Yang pertama, ternyata yang dicari oleh perempuan dari laki-laki adalah kepribadian. Yang paling dicari yang pertama itu adalah kepribadian. Kepribadian apa? Solehnya, baiknya, ramahnya. Itu yang pertama kali dicari. Makanya banyak perempuan itu yang jatuh hati kepada laki-laki dari segi wajahnya biasa. Dari segi wajahnya biasa. Tapi karena dia memiliki kepribadian yang baik, karena dia soleh, karena dia ramah kepada orang, karena dia mudah senyum, karena dia termasuk salah satu qurratu ayun, ya qurratu ayun, enak dipandangnya karena keramahannya itu menjadi salah satu kriteria yang diharapkan perempuan. Bahkan yang pertama itu adalah kepribadian. Makanya perhatikan aja. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, dia gampang senyum, ramah kepada orang, suka menyapa orang lain, itu menjadi salah satu pribadi yang kandidat untuk calonnya cukup banyak. Perhatikan aja. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang ramah, orang-orang yang dia itu dari segi penyapaan mudah kepada orang lain, lihat aja. Termasuk salah satu yang banyak diinginkan oleh orang lain. Kita pun sama. Untuk para perempuan pun sama. Ketika di sini melihat ada laki-laki yang soleh, yang baik, dari segi pribadinya baik, ada di sekitar kita, pasti minimal muncul keinginan, ya Allah kayaknya kalau suami kayak dia deh. Ya kalau suami kayak dia deh. Karena apa? Kepribadian itu merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur kita dalam memilih. Ya meskipun nanti ada hal-hal yang lain yang kita pertimbangkan. Tapi kepribadian itu menjadi ranking pertama yang dicari oleh perempuan. Saya yakin di sini kawan-kawan pun mengharapkan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak pemarah, laki-laki yang jujur. Pasti
salah satu kriteria ketika saya tanya kepada perempuan yang ingin menikah, ini kriteria kepribadian dari segi akhlak, dari segi pribadi, itu pasti disebutkan yang pertama. Laki-laki baik. Baru yang kedua laki-laki mapan. Baru yang selanjutnya ini baru. Tapi laki-laki baik ini pasti ditempatkan di ranking-ranking yang pertama. Karena apa? Rata-rata pasti mengharapkan seorang laki-laki yang baik. Namun jangan lupa, untuk para perempuan, jangan lupa, jangan kita banyak mengharapkan seorang yang soleh. Sedangkan kita lupa untuk mensolehahkan diri kita. Kita mengharapkan seseorang yang baik, tapi kita lupa untuk membaikkan diri kita. Jadi kuncinya ketika kita mengharapkan seseorang yang baik, maka kita harus membaikkan diri kita terlebih dahulu. Insya Allah kita akan mendapatkan yang baik. Yakin saja. Fokus saja memantaskan diri. Fokus aja memperbaiki diri. Jaga pandangan kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang bukan hak kita. Karena ada orang itu yang terkadang dia itu baik. Namun baiknya dalam keadaan keramaian. Tapi dia menjadi seseorang yang bermaksiat dalam kondisi sendirian. Menjadi wali Allah dalam kondisi keramaian. Tapi menjadi walinya setan dalam kondisi sendirian. Seolah baik ketika dilihat oleh banyak orang, tapi menunjukkan bagaimana kondisi aslinya ketika dalam kondisi sendirian. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat itu. Jadi perbaiki diri kita. Jadi itu yang pertama, yang dicari oleh perempuan dari laki-laki adalah kepribadian. Ya, makanya untuk laki-laki di sini, jadilah laki-laki yang baik. Jadi laki-laki yang baik. Insya Allah diharapkan oleh perempuan. Jadi laki-laki itu nggak perlu ganteng. Jadi laki-laki itu nggak perlu ganteng, tapi perlu berkarakter. Itu yang penting. Jadi catat ya untuk laki-laki. Jadi laki-laki itu nggak perlu ganteng, tapi perlu berkarakter. Kalau kalian tidak tampan, maka jadilah laki-laki mapan. Karena kalau kalian mapan, wajah kalian termaafkan. Ya, jadi kalau yang mapan itu nggak apa-apa wajahnya, mancungnya ke dalam nggak apa-apa, nggak putih nggak apa-apa, nggak tinggi nggak apa-apa. Yang penting apa? Dompetmu tebel, mapan dari segi hartamu, insya Allah banyak perempuan yang mau. Jadi kalau yang merasa tidak tampan di sini, wahai para laki-laki yang merasa tidak tampan, mapanlah. Karena kalau mapan, wajahmu termaafkan. Oke, Oke, itu yang pertama ya, yang dicari oleh perempuan dari laki-laki. Yang kedua, ternyata yang dicari oleh perempuan dari laki-laki, yang kedua adalah rasa humor. Ulangi ya. Jadi yang kedua, yang dicari oleh perempuan dari laki-laki adalah rasa humor. Makanya perhatikan, perempuan itu sangat suka dengan laki-laki yang bisa membuat dia bahagia. Yang membuat dia tersenyum, yang membuat dia terhibur. Makanya coba cek. Perempuan, maaf, ini bukan di sini tapi di luar sana, ada sebagian perempuan itu yang selingkuh. Itu karena apa? Dia karena mendapati suaminya dingin kepada dia, jarang membuat dia bahagia, akhirnya ketemu dengan seorang laki-laki, baik itu mungkin teman sekolahnya atau mantannya dulu, yang ketika setiap ketemu membuat dia bahagia. Membuat dia senyum-senyum. Ya, pokoknya orangnya itu asik banget. Membuat dia bahagia, senyum-senyum. Ada rasa humor dalam dirinya. Nah, maka coba untuk para laki-laki di sini, coba belajar menjadi seorang laki-laki yang menyenangkan. Boleh ketika di luar sana kita menjadi manajer misalnya. Di luar sana kita jadi dai. Di luar sana kita menjadi seorang pembisnis. Tapi di rumah kita menjadi sosok suami dan juga ayah yang bisa menghibur pasangan kita. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Lakukanlah apapun yang sekiranya membuat pasangan kita terhibur, rasa humor. Ya, tiba-tiba kita tanya, sayang, apa bapak kamu tuh dulu tukang rongsokan ya? Bukan, bapak saya dulu bukan tukang rongsokan, aku tahu. Meskipun kamu mengaku, aku tahu. Dari mana aku tahu? Karena kamu sudah mengkilok hatiku. Oke. Hal-hal seperti itu yang membuat pasangan itu bahagia. Ya, pokoknya buat dia senang. Insya Allah buat dia senang, buat dia tertawa. Ya,
buat dia tersenyum dengan kehadirannya kita. Insya Allah kehadiran kita itu makin bermakna. Suami itu memang tidak selalu hadir untuk istri. Dalam artian dia harus bekerja, harus menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Tapi suami itu harus hadir ketika dalam kondisi istri membutuhkan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi pertama ketika dia sedih. Itu harus hadir kita. Jangan pernah kita membiarkan ketika melihat istri kita dalam kondisi sedih kita biarkan. Jangan. Dia lagi nangis misalnya, cengeng banget sih. Nangis. Kayak anak kecil aja. Jangan dibiarkan. Tangisan itu bukan tangisan sederhana. Datangi dia, langsung peluk, langsung rangkul, biarkan dia bersandar di pundak kita. Dan jangan lupa diusap-usap pundaknya. Ya, usap-usap pundaknya. Apalagi dengan uang segepok. Insya Allah dia pasti bahagia. Karena mengusap pundak itu menghidupkan, memunculkan hormon-hormon yang positif. Hormon-hormon kebahagiaan. Jadi laki-laki seperti itu. Ketika perempuannya sedih, kita harus hadir. Kita harus ada. Yang kedua, ketika perempuan sedang sakit. Ketika perempuan sedang sakit, kita harus hadir. Ya, harus hadir di sana. Kenapa? Benar-benar membutuhkan kondisi orang membantu dia dalam kondisi sakit itu. Makanya kita harus hadir. Ya, jadilah kita memang bukan Sule, kita memang bukan Andre. Tapi kita merupakan seorang suami yang dirindukan kehadirannya. Dan salah satu yang membuat istri kita rindu dengan kehadiran kita adalah selera humor, rasa humoris yang kita berikan kepada istri kita. Ya, makanya meskipun kita bukan Sule, jadilah Sule nanti di rumah kita yang bisa membuat istri kita tersenyum. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Jadi salah satu kebaikan juga membahagiakan pasangan. Bahkan hatta sampai kita berbohong pun untuk membahagiakan pasangan itu dibolehkan. Untuk menyenangkan pasangan, kita berbohong itu dibolehkan. Salah satu bohong yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah bohong ketika membahagiakan pasangan kita. Itu dibolehkan. Ya, silakan. Masya Allah, ini suamiku kayak Arjuna banget sih. Arjuna pun lewat dah. Padahal bukan kayak Arjuna, tapi kayak Rahwana misalnya. Suaminya. Kita bohong secara itu, tapi boleh. Bohong seperti itu. Tiba-tiba suami misalnya ya, disiapkan kopi untuk istrinya, tiba-tiba pas diminum suaminya bilang, "Ini sayang kok asin sih? Kok asin sih kopinya? Gak manis." "Ah, perasaan tadi pakai gula," kata istrinya. "Coba kamu minum." Akhirnya istrinya minum. Pas istrinya minum, "Ah, enggak, manis." Pas suami coba lagi, "Oh iya manis." Ternyata memang benar kata orang. Kalau ludah bidadari masuk ke dalam air, itu airnya akan menjadi manis. Masya Allah. Itu kan ada rasa bahagia dari istrinya. Hal-hal seperti itu tuh penting dalam rumah tangga. Jangan pernah dianggap sepele. Karena banyak di luar sana, itu rumah tangga yang hancur. Karena apa? Karena rasa kasih sayang yang nggak ada dalam rumah tangga. Dengan hal-hal yang sifatnya sepele seperti ini. Ya, memuji pasangan, membuat bahagia, membuat tersenyum, itu salah satu seni yang perlu kita latih dari sekarang. Ya, dari sekarang. Tapi untuk laki-laki, kita pegang ya, jangan ini dipraktekkan sekarang. Kita yang belum nikah, langsung tiba-tiba datang perempuan yang kita nggak kenal, langsung tiba-tiba kita sapa, "Mbak, ya ada apa? Bapak Mbak tukang parkir ya?" Bukan. Meskipun Mbak bilang bukan, saya tahu. Dari mana saya tahu? Karena hati saya sudah terparkir di hati Mbak. Oh, jangan kayak gitu ya. Jadi praktekannya sendiri aja, ataupun kepada keluarga kita. Jangan dipraktekkan kepada perempuan yang lain yang bukan mahram kita. Bahaya nanti. Kenapa? Perempuan itu punya kelemahan. Ya, nanti kita pelajari. Kayak yang selanjutnya, yang ketiga, yang dicari oleh perempuan itu adalah kepekaan. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama kepribadian, yang kedua rasa humor, yang ketiga kepekaan. Kepekaan. Karena apa? Perempuan itu jago dari segi linguistik. Jago dari segi bahasa. Nuntut laki-laki itu harus peka kepada dia. Ketika dia nggak peka, dia langsung bilang, "Dasar nggak peka."
Jadi perempuan itu punya kecerdasan dari segi linguistik, dari segi bahasa. Banyak mengatakan perkara sesuatu yang sifatnya itu tidak dipahami. Dan ketika laki-lakinya nggak paham, dia bilang dasar nggak peka. Dan itulah alami perempuan. Rata-rata seperti itu. Makanya yang diharapkan, yang diinginkan oleh seorang perempuan dari laki-laki itu adalah kepekaan. Ya, peka. Adanya kepekaan dari seorang perempuan, dari seorang laki-laki kepada dia. Nanti aja kalau kawan-kawan sudah nikah, nanti banyak menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, adanya tuntutan dari seorang perempuan kepada laki-laki dan tidak dituruti. Karena apa? Laki-laki punya kelemahan untuk menangkap sinyal-sinyal yang nggak jelas. John Gray itu mengatakan laki-laki dan perempuan itu seperti dari planet Mars dan juga planet Venus. Adanya perbedaan. Ya, saya akan tunjukkan satu video itu yang menggambarkan kepada kawan-kawan laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Terkadang adanya miskomunikasi. Namun ketika sama-sama kita pahami tentang perbedaan ini, kita bisa mengantisipasinya. Oke ya, silakan ya. Silakan dicek videonya dan juga diambil pelajarannya untuk kita semuanya. Oke, Afwan, saya izin. Ini dari teman-teman Daku ya, Darul Quran. Ini insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Oke, bismillah ya. Silahkan dicek. Aku kalah terus. Lagian ngapain sih main gini-ginian? Kan masih single Zi, jadi masih banyak waktu deh. Dasar. Kenapa, Syah? Nikah tuh enak gak sih? Enak lah, ada yang nemenin, ada yang jagain, ada yang perhatiin. Gimana ya? Sebenarnya sih nikah itu susah-susah gampang sih, Syah. Susahnya? Gini, menurut buku yang ditulis sama John Gray, laki-laki dan perempuan itu berasal dari dua planet yang berbeda. Kalau laki-laki dari planet Mars dan perempuan dari planet Venus. Oke, terus? Gini, beda negara aja beda bahasa kan? Apalagi beda planet. Iya kan? Iya. Terus? Gini, aku ceritain ya. Bantuin, capek. Namanya juga jalan jauh, apalagi bawaannya banyak begini. Makanya lain kali kalau dibilangin nggak usah belanja banyak-banyaknya diturutin. Gak ada tapi. Gini loh, kalau emang kamu mau belanja ya dipikirin apa prioritasnya. Uangnya ada berapa, barang yang dibeli penting atau enggak. Nggak jadi malah lapar mata, semuanya diborong. Jangan tapi terus dong. Aku ngasih tahu kamu ya supaya kamu nggak capek, nggak ngeluh, nggak boros. Padahal kan Syah, kita sebagai perempuan, makhluk Venus, gak butuh diceramahin. Kita tuh ngeluh pengennya tuh ya dimanjain. Dan kita tuh pengennya ya, kenapa sayang? Capek ya? Aduh, nanti aku pijitin ya. Aduh, kasihan ayangku ini. Gitu. Tapi kalau cuma gitu mah gampang dong. Maksud aku ya gak masalah-masalah banget lah. Bukan gitu doang, Syah. Terus? Au! Ya Allah. Astagfirullah. Kenapa sayang? Ini tanganku panas, kena wajah. Ya Allah, kamu sih nggak hati-hati. Harusnya kamu tuh pakai lap tangan atau ini sarung tangan. Kalau udah kayak gini kan kamu sendiri yang rugi. Aku tahu kali gak butuh solusi, tapi laki-laki yang makhluk Mars ini gak ngerti maksud kita. Padahal kita gak butuh solusi, cuma pengen didengerin dan dimanjain. Udah gitu nih, mereka gak ngerti bahasa kita. Kamu mau makan apa? Terserah. Oke.
Nih, nih. Aku kan alergi seafood. Oke, I get it. Kadang bahasa kita yang makhluk Venus juga nggak sampai ke mereka kan? Iya, terserah itu artinya aku mau makan enak yang aku suka. Gitu loh. Terus kalau banyak bedanya gitu bisa awet? Syah, makhluk Mars dan makhluk Venus itu bedanya banyak banget. Sama kayak bintang. Banyak. Tapi cukup ada satu matahari yang buat bintang-bintang itu tidak terlihat. Satu matahari itu bernama cinta. Karena kita saling mencintai. Saling cinta, saling percaya, yakin bahwa ikatan yang namanya pernikahan adalah sesuatu yang dimulai dengan iman, dilindungi oleh cinta, dan dipererat oleh akhlak. Wah, so sweet. By the way, menurut lu nikah itu perlu cinta nggak? Ya perlulah, Syah. Terus gimana dengan orang yang bilang nikah itu nggak perlu cinta, yang penting niat ibadah? Berarti mereka lupa kalau mencintai karena Allah juga bentuk ibadah. Kenapa, Syah? Enggak, kamu tuh udah cocok tau isi seminar pranikah. Oke, ya itu ya. Oke, ada yang senyum-senyum, ada yang mulai segera ingin nikah, ya. Masya Allah. Oke, itu bukan hal yang sifatnya rekayasa. Saya sudah mengalami hal itu dalam pernikahan. Adanya komunikasi-komunikasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Antara kita kaum laki-laki dan kalian kaum perempuan. Jadi kalau tidak paham tentang perbedaan itu, Masya Allah. Itu tadi diperankannya oleh suami istri ya. Jadi meskipun ada sentuhan aman. Ya Insya Allah. Jadi kalau yang kena bapernya segeralah bismillah untuk menikah ya. Ikhtiarkan untuk mendapatkan calon yang terbaik karena Allah. Oke. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang ketiga. Sekarang yang keempat yang dicari oleh perempuan dari laki-laki, yang keempat adalah kecerdasan. Jadi poin yang keempat ataupun ranking yang keempat yang dicari oleh perempuan dari laki-laki kecerdasan. Makanya penting untuk laki-laki membekali dirinya dengan ilmu dari sekarang. Ya, jangan dinanti-nanti. Kenapa? Ketika kita memiliki ilmu, kita bisa membimbing pasangan kita dengan cara yang terbaik. Oke, saya percepat dikit ya. Kemudian yang terakhir yang dicari oleh perempuan dari laki-laki itu adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh, ketampanan, itu yang dicari. Salah satu, tapi ternyata ranking yang paling terbawah. Makanya laki-laki tampan itu memang salah satu yang diinginkan oleh sebagian perempuan, tapi rankingnya itu bukan ranking yang pertama. Gak sedikit laki-laki yang tampan, itu karena dia bermasalah dengan kepribadian, bermasalah dengan kecerdasan, bermasalah dengan kemapanan, akhirnya cukup sulit juga mendapatkan pasangan. Karena apa? Perempuan memang ketika dia SMA, ketika dia kuliah, itu banyak mencari yang tampan. Tapi ketika perempuan itu sudah merasakan bagaimana pedihnya kehidupan, nanti dia cari yang mapan. Makanya perhatikan deh, laki-laki yang mapan itu laki-laki yang salah satu laki-laki jenis laki-laki yang tidak sulit untuk mendapatkan pasangan. Ya secara logisnya. Kenapa banyak yang mau kepada beliau dengan kemapanan itu? Oke, selanjutnya yang sekarang yang dicari oleh laki-laki dari perempuan. Yang dicari laki-laki dari perempuan apa saja? Rankingnya yang pertama, yang pertama yang dicari oleh laki-laki dari perempuan, ternyata yang paling pertama itu adalah kepribadian. Sama dengan yang dicari oleh perempuan dari laki-laki, adalah kepribadian. Makanya banyak laki-laki yang melihat seorang perempuan yang soleha, meskipun maaf dari segi wajahnya, parasnya mungkin biasa, tidak cantik, tapi dengan kepribadian itulah, itu yang menjatuhkan hati laki-laki itu kepada perempuan tersebut.
Ada salah seorang dai yang dia ketika hendak mencari jodoh, ketika suatu hari dia nggak sengaja memperhatikan seorang perempuan yang dia lagi praktek ke sawah, ya sawah yang basah. Kalau kita turun ke sawah yang basah otomatis akan kotor. Tapi ada satu hal yang menarik dari perempuan ini. Karena dia menyaksikan perempuan ini itu ketika dia turun ke sawah, kaos kakinya nggak dibuka. Jadi orang lain pada dibuka semuanya, dia nggak dibuka. Akhirnya menjatuhkan hati laki-laki yang melihat tersebut dan dia mengatakan, Masya Allah, ini perempuan soleha banget. Untuk menjaga auratnya, karena kaki itu adalah aurat, dia sampai tidak melepas kaos kakinya. Akhirnya nggak pikir panjang, dia langsung melamar perempuan tersebut. Ketika ditanya, kenapa kamu melamar perempuan ini, padahal kamu belum kenal. Saya lihat kepribadiannya. Saya yakin ini adalah perempuan yang soleha. Jadi itu salah satu yang menjadi pertimbangan dari laki-laki. Maka jadilah perempuan yang berkarakter. Jadilah perempuan yang baik. Jadilah perempuan yang ramah. Jadilah perempuan yang dia nggak segan untuk menyapa orang lain. Yang sangat peduli dengan kondisi orang lain. Perhatikan saja, perempuan-perempuan yang memiliki kepribadian yang baik, yang ramah, itu menjadi salah satu perempuan yang banyak diinginkan. Kenapa? Cara nggak langsung. Laki-laki ketika menghadapi, ketika melihat perempuan yang seperti itu, dalam hatinya dia mengatakan, ini perempuan kayaknya cocok untuk jadi ibu anak-anak saya. Terutama perempuan yang sangat ramah dengan anak. Ya, dengan anak. Sangat dekat dengan anak, gampang bergaul dengan anak, ramah, mudah senyum, mudah menyapa. Itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan laki-laki untuk menikahi dia. Yang pertama ya, yang paling pertama. Saya pun sama. Dulu ketika melihat ada seorang perempuan yang dia dekat banget dengan anak-anak. Gampang banget menyapa orang lain ya, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Ramah banget. Mudah senyum. Yang dari segi kepribadian pokoknya baik. Saya nggak lihat bagaimana background seperti apa. Nggak dilihat. Pokoknya ketika melihat itu langsung. Bismillah deh, saya lamar dia. Itu kepribadian dia yang dia tunjukkan baik. Maka jadilah seorang perempuan yang memiliki kepribadian. Ya, kepribadian seorang muslimah. Dari sekarang latihan senyum. Jangan menjadi pribadi yang mahal untuk tersenyum. Karena apa? Selain dari ibadah, senyum itu memancarkan aura positif dalam diri kita. Beda orang-orang yang gampang tersenyum dengan orang-orang yang susah tersenyum. Oke, makanya latihan dulu ya. Coba di sini semuanya senyum, silakan. Senyumnya ada rumusnya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Coba 1, 2, 3 senyum. Oke, senyum. Oke, ikuti apa yang saya katakan sambil tersenyum ya. Jahe. Ayo ikuti. Jahe. Tempe. Tempe. Sule. Mbe. Masya Allah, mirip suaranya ya. Latihanlah tersenyum ya, jadi kepribadian ya, pribadi yang baik. Insya Allah lah. Kawan-kawan kalau memperbaiki diri, hubungan dengan Allahnya baik, kepribadiannya baik, insya Allah itu menjadi salah satu nilai laki-laki untuk memilih kita. Ya jadilah pribadi yang baik. Perempuan, maaf, yang jutek, dia susah untuk menyapa orang lain. Untuk tersenyum pun itu susah banget. Padahal sama-sama tersenyum kepada perempuan misalnya. Itu menjadi salah satu catatan untuk laki-laki. Meskipun dia cantik ya. Laki-laki yang soleh itu melihat perempuan yang cantik. Memang ada rasa ingin untuk menikahi. Tapi ketika tahu bagaimana kepribadiannya kurang baik, itu langsung di blacklist. Secantik apapun dia. Makanya dari sekarang latihan kepribadian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dicari oleh laki-laki, yang kedua itu adalah kecantikan. Ya, adalah kecantikan. Maaf, ya benar, kecantikan. Jadi, laki-laki itu memiliki kelemahan dari segi pandangan. Dari segi pandangan.
Makanya penting untuk laki-laki ghalzul basar, menjaga pandangannya. Dan apa? Dan dia memuaskan pandangannya dengan sesuatu yang halal. Penting untuk kita ketika nanti kita sudah menikah, kita memuaskan pandangan suami kita yang pertama dengan berdandan, dengan berias, yang kedua dengan memakai sesuatu yang diinginkan oleh pasangan kita, oleh suami kita. Makanya nanti tanya kepada suami kita, Mas, silahkan nanti ke pasar beli pakaian yang ketika Mas lihat saya menggunakan pakaian itu Mas suka, silahkan beli. Agar apa? Agar apa? Ketika kita di rumah, suami itu enak memandang kita. Nah sekarang yang terjadi kan sebaliknya. Perempuan itu kebanyakan dia berias ketika keluar rumah. Tapi ketika di dalam rumah, na'udzubillah. Jadi ketika keluar rumah, ibaratkan bidadari, ketika di dalam rumah, ibaratkan kunti. Ya, ini nanti dibalik. Kita memuaskan pandangan suami kita ketika di dalam rumah, ketika di luar kita biasa saja. Ya, jadi kita latih itu ya. Kita latih nanti menjaga pandangan suami kita. Oke, siap? Oke? Yang siap angkat jempolnya? Masya Allah. Oke ya, itu kecantikan. Ya, makanya penting. Memang kita nggak perlu operasi plastik misalnya. Kita memancungkan hidung, ya dagu dibaguskan, pipi yang asalnya tembem dikurangin, mungkin dipakai pakai gergaji gitu diambil. Enggak. Itu nggak bisa dirubah secara fisik. Tapi apa? Ada yang bisa kita rubah dengan cara berhias. Ya, memanjakan pandangan suami kita. Dengan pandangan-pandangan yang menyejukkan, gampang tersenyum kepada suami, gampang menyapa. Ya jangan pas tiba-tiba ada tetangga lagi mau ke pasar, kita tanya, ke pasar Pak? Ke pasar Bu? Tapi sapaan ramah itu nggak ada. Kita tunjukkan kepada pasangan kita. Kepada orang lain kita ramah, kepada pasangan tidak. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang harus sama-sama kita jaga. Jadi itu yang dicari oleh laki-laki dari perempuan, kecantikan. Yang selanjutnya adalah kecerdasan, yang ketiga. Jadi tetap laki-laki pun melihat kecerdasan seorang perempuan. Ya makanya dari sekarang memantaskan diri kita ilmu-ilmu pernikahan, terutama ilmu-ilmu dalam masalah mengurusi rumah tangga dan anak kita. Dari sekarang ya, jangan dinanti-nanti. Karena apa? Melahirkan generasi terbaik. Itu menurut Hasan Al-Basri adalah ketika pertama kali kita mencari pasangan. Termasuk laki-laki. Laki-laki pun sama. Salah satu yang menjadi kriteria dia untuk melahirkan pasangan yang terbaik adalah kecerdasan. Makanya untuk kawan-kawan yang merasa kuliah untuk apa, kalau nanti larinya ke dapur juga, larinya ke rumah tangga juga, justru itu kesalahan. Kita justru jadi seorang istri, jadi seorang ibu, itu harus menjadi seorang ibu yang cerdas. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa kalau kitanya itu masih bermasalah dengan kecerdasan. Cerdas itu bukan pintar, bukan sekolah tinggi, harus S1, S2, enggak juga seperti itu. Meskipun kawan-kawan yang sekarang sedang kuliah, lanjutkan bismillah. Setinggi mungkin yang bisa kita gapai, tapi yang tidak kuliah jangan kecil hati. Karena apa? Meskipun tidak kuliah, kita pun bisa menjadi seorang istri yang cerdas. Ya, jadilah seorang istri dan ibu yang cerdas. Oke, yang terakhir yang dicari oleh laki-laki dari perempuan, yang kedua terakhir yang dicari oleh laki-laki dari perempuan adalah selera humor. Ya, selera humor. Jadi perempuan pun ternyata harus jadi seorang perempuan yang humoris. Yang meskipun jangan juga menjadi perempuan yang tiap di rumah tuh ketawa aja terus ya. Ketawanya. Hati-hati, nanti suami anggap ini istri saya malah jadi gila. Ini ikut kajian Bang Aswan terus malah jadi gila. Senyum-senyum sendiri. Jangan gitu juga. Ya, tapi ada batasannya. Selera humor lah, apa-apa yang membuat suami kita tersenyum, ya. Suami kita bahagia. Oke. Misalnya gini ya. Mas, apa bedanya Mas sama bulan? Apa ya? Sama-sama bulat. Kan suaminya udah bulat. Enggak, bukan. Sama-sama menerangi kegelapan. Kalau bulan menerangi kegelapan malam, kalau Mas itu menerangi kegelapan hatiku. Masya Allah. Itu senyum loh.
Dengan seperti itu tuh, ada rasa kebahagiaan. Itu hal yang sifatnya sederhana, saya ulangi lagi, tapi itu perlu kita lakukan dalam rumah tangga. Ya, menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri. Dan yang paling terpenting gini, ketika kita balut rumah tangga kita dengan rasa humor, dengan bahagia, dengan saling melengkapi, ada rasa kebahagiaan-kebahagiaan yang suka kita bangun dengan pasangan ketika kita ada masalah. Ketika kita ada masalah, bahkan ada konflik dengan pasangan, itu cepat banget redanya. Kenapa? Ingat aja kita kebahagiaan bersama pasangan kita, langsung ego kita itu turun. Jadi kalau ingin menurunkan ego, pas lagi bermasalah dengan seseorang, ingat aja kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebersamaan-kebersamaan keindahan yang pernah kita jalin bersama. Itu ego langsung turun. Begitu juga yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ketika dulu ada konflik antara Ansor dan juga Muhajirin setelah selesai perang, bahkan sampai ada perkataan-perkataan, kaum Ansor, kaum Muhajirin, langsung Rasulullah itu cepat-cepat pergi ke Madinah. Lagi di perjalanan langsung cepat pergi ke Madinah. Karena apa? Di Madinah itu banyak kenangan-kenangan antara orang-orang Ansor dan juga orang-orang Muhajirin. Itu pun kita ya. Makanya bangunlah kenangan sebanyak mungkin, kenangan yang sifatnya itu membahagiakan. Oke, yang terakhir yang dicari oleh laki-laki dari perempuan yang terakhir adalah keindahan. Keindahan ya. Pakaian yang indah, oke. Wajahnya yang indah. Bukan bagus ya. Bukan bagus karena bagus itu relatif. Nah, bagus itu relatif. Yang jelek yang mutlak ya. Tapi indah, enak dipandang. Enak dipandang itu dengan senyum ya, mungkin dengan riasan sedikit, pakaian yang bersih, yang wangi. Ada kenikmatan ketika memandang sesuatu. Oke ya, makanya penting. Makanya nanti salah satu PR kita ketika nanti kita menikah, di malam pertama kita mengatakan kepada suami kita, Mas kira-kira yang Mas suka saya menggunakan pakaian apa? Ya, silakan beli. Itu. Begitupun untuk suami kepada istrinya. Kira-kira kamu suka saya menggunakan pakaian apa? Jadi apa? Ketika di rumahmu ada kebahagiaan dan keindahan ketika melihat pasangan. Oke, itu hal-hal yang dicari dari laki-laki dan perempuan. Jadi ada perbedaan, ada yang disimpan di awal, di akhir, dan itulah laki-laki dan perempuan. Berbeda, namun berbeda itu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menyamakan. Untuk sama-sama saling melengkapi. Jangan pernah kita mengharapkan pasangan yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Karena yang sempurna itu hanyalah rokok ya. Rokok cap sempurna. Kalau laki-laki, perempuan gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Tapi kekurangan itu justru untuk saling melengkapi. Oke, itu mungkin materi kita pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, apa yang dicari oleh laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya, karena Kak Zalpa barusan izin, ya jadi ada kawan-kawan yang izin hari ini. Sebagian itu karena kerja, ada yang lagi ada acara. Biasanya kita hari Ahad ya. Kalau hari Ahad biasanya sampai ke 70-80 orang, tapi karena ini hari Sabtu, ada sebagian yang harus mengajar dan juga sebagian yang harus bekerja. Oke, sebelum ditutup, saya persilahkan untuk 2 pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan, diperbolehkan ya. Hanya 2 pertanyaan saja, tidak lebih. Kalau bisa, pertanyaannya langsung, jangan di chat. Ya kalau bisa. Oke, boleh. Silakan yang mau bertanya. Oke, dari Kak Ayu. Silakan. Bagaimana mengkode laki-laki agar merasa peka? Apakah? Bagaimana mengkode laki-laki agar supaya peka? Oh, mengkode. Oke, mengkode laki-laki agar supaya peka. Yang pertama kita harus cari Naruto, belajar kepada Naruto cara menyegel kode laki-laki itu agar menghilangkan ketidakpekaan dia. Oke, insya Allah ya, bercanda. Oke, gini. Yang harus kita pahami satu, unsur alami dari laki-laki itu memang susah peka. Unsur alami ya. Jadi karakter dasar laki-laki itu agak susah peka.
Karena apa? Karena adanya perbedaan yang tadi. Karena laki-laki itu memiliki corpus callosum, jadi yang menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan yang lebih tipis dibandingkan dengan laki-laki dengan perempuan, sehingga laki-laki itu tidak bisa menggabungkan dua otak kiri kanan sekaligus ketika digunakan. Kalau perempuan kan bisa ya. Perempuan itu bisa masak, gendong anak, sambil WhatsApp-an, ngobrol, teleponan, bisa sekaligus. Laki-laki itu enggak. Laki-laki itu hanya bisa menggunakan otak kiri ataupun otak kanan, dibedakan. Otak kiri ataupun otak kanan, dibedakan. Ataupun menggunakan salah satunya. Karena kelemahan. Yang kedua, laki-laki itu punya kelemahan dari segi linguistik. Ya, dari segi bahasa. Makanya karena kelemahan, keterbatasan dari segi linguistik inilah, itu laki-laki agak susah dia menangkap perkataan-perkataan yang sifatnya itu kode-kode. Yang sifatnya itu kepekaan. Itu kok nggak peka banget sih? Ya misalnya lagi jalan sama istri. Tiba-tiba istrinya ngomong, Mas, kamu lapar nggak? Ya suaminya jangan heran kalau bilang dengan dingin, enggak lapar. Jalan lagi. Istrinya bilang lagi, yakin nggak lapar? Enggak lapar. Jalan lagi. Beneran nggak lapar? Enggak lapar. Tiba-tiba pas pulang, istrinya datang ke rumah, langsung lari ke dapur, masak mie instan sambil gemeteran. Ternyata dia lapar sebelumnya. Jadi ketika ngomong kepada suami, Mas lapar nggak? Itu sebenarnya intinya, Mas makan yuk, aku lapar. Makanya dari sekarang belajar. Coba dari sekarang belajar. Ketika nanti bicara kepada suami kita, yaitu dengan pembicaraan yang sifatnya jelas. Ya, memang secara naluri inginnya itu kode-kode. Tapi coba belajar ya. Sedikit demi sedikit. Ketika ada satu hal yang diinginkan, kita bicarakan. Dengan sifatnya itu yang jelas, yang bisa dipahami oleh suami kita. Agar nanti apa? Meminimalisir adanya konflik itu. Atau yang kedua, bisa dengan cara suami dipahamkan. Dengan cara apa? Beritahu bahwa istri itu memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Akhirnya nanti banyak kode-kode. Banyak sesuatu hal yang sifatnya itu tidak dipengerti, tapi nuntut harus paham. Dipahamkan. Saya orang yang sudah paham akan hal itu, meskipun paham sering kecolongan. Meskipun sudah paham, itu sering kecolongan. Karena apa? Memang karakter dasarnya seperti itu. Ya makanya kalau kita kecolongan, kita nggak paham dengan apa yang disebutkan, karena kode-kodenya itu susah untuk kita pecahkan. Ya mohon maaf, itu kekurangan kami sebagai laki-laki. Ya dan itu bukan jenis laki-laki seperti itu, tapi memang laki-laki seperti itu. Makanya untuk perempuan yang baru sadar, selamat datang dalam dunia kenyataan. Oke, itu ya, insya Allah. Itu untuk Ayu ya. Dua hal itu yang perlu dilakukan. Oke, selanjutnya satu lagi ya, saya persilakan yang mau bertanya. Oke, yang mau bertanya saya persilahkan. Satu orang lagi. Kalau tidak ada kita langsung tutup. Oke, ada? Oh, Kak Oktavia. Silakan Kak Via. Tidak, Ana mau bertanya. Sudah terdengar suara Ana? Sudah. Tadi saya menjelaskan bahwa ketika kita memperbaiki diri, contohnya kita sudah memperbaiki diri, sudah berusaha menjadi solihah, lalu kita bertemu dengan laki-laki yang tidak sepadan. Apakah itu bisa dikatakan ujian? Bahwa hakikatnya kan wanita itu dibimbing, bukan membimbing. Jadi bagaimana ketika kita disatukan dengan laki-laki yang pengamalan agamanya kurang? Terima kasih. Oke, bismillah ya. Jadi gini, yang namanya jodoh itu bersifat ikhtiari. Kita masih bisa benar-benar berikhtiar sebelum mendapatkan jodoh itu dengan ikhtiar yang terbaik. Makanya ada yang namanya ta'aruf. Nah, ta'aruf itu bisa kita gunakan dimaksimalkan agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Jadi pentingnya di masa ta'aruf ini jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lama.
Dalam artian benar-benar kita menyeleksi siapa yang akan menikah dengan kita ini. Ya benar-benar menyeleksi. Jadi dimaksimalkan di masa ta'aruf ini. Ketika kita melihat ada seorang laki-laki yang hubungan dengan Allahnya pun bermasalah, yang dia pemarah, gak bisa mengendalikan emosi dengan baik, udah jangan dilanjutkan. Jadi jangan mengharap, oh nanti mungkin dia bisa menjadi laki-laki yang baik. Jangan. Ketika sebelum menikah pun jangan ada harapan-harapan seperti itu. Pokoknya bismillah, cari yang terbaik aja. Yang terbaik, terutama dari segi agamanya. Oke. Yang kedua, terkadang ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, terkadang Allah mempertemukan seorang perempuan yang solehah dengan laki-laki yang tidak soleh, bahkan belum soleh. Tapi nanti ketika keduanya sudah menikah, itu menjadi soleh dan solehah keduanya. Menjadi baik keduanya. Jadi boleh jadi mungkin seorang perempuannya dia itu solehah, cerdas, tapi laki-lakinya kurang. Ketika sudah menikah itu jadi baik dua-duanya. Bisa seperti itu. Ya, salah satu guru saya ada yang seperti itu. Dia memang orang hijrah dulunya, punya permasalahan ketika nikah belum soleh amat. Ketika sudah menikah, itu dari segi kapasitas keilmuan justru lebih tinggi laki-lakinya dibandingkan perempuan. Padahal sebelum menikah, itu perempuannya dari segi kesolehahan, dari segi kebaikan, dari segi ilmu, itu di atas laki-laki. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika dipertemukan nanti dalam pernikahan, itu jadi baik dua-duanya. Yang selanjutnya, terkadang ada kasus seperti ini. Allah mempertemukan seorang perempuan yang soleha dengan laki-laki yang belum soleh untuk menjadi ujian bagi perempuan itu. Seberapa dia bisa bersabar menghadapi kondisi suaminya. Makanya kunci yang kedua adalah ketika sudah menikah, maka terima apapun kondisi suami kita sambil kita berikhtiar bagaimana suami kita menjadi seorang suami yang baik. Ya, berikhtiar. Terima apa saja, kondisi apa adanya. Kondisi suami kita apa adanya kita terima. Ya apapun itu. Jadi untuk menguji kesabaran perempuan itu seperti siapa? Contoh seperti Bunda Asyah binti Muzahim dengan Fir'aun. Justru dengan kesabaran dia menghadapi suami yang durhaka. Jadi bukan istri durhaka, ini suami yang durhaka. Bahkan sampai ngaku jadi Tuhan. Dengan kesabarannya Bunda Asyah justru menghantarkan dia menjadi salah satu dari 4 wanita terbaik surga dan dunia. Ya makanya boleh jadi nanti salah satu jalan kita masuk surga adalah dengan sabarnya kita menghadapi kekurangan suami kita. Ya tetap ingat keywordnya ya, cari yang terbaik sebelum menikah. Ketika sudah menikah, terima apapun kondisi pasangan kita. Oke, itu Kak Pia ya. Oke, ini ada yang masih bertanya, Insya Allah. Satu lagi ya, ini terakhir nih. Dari Kak Musna ini. Dan bagaimana caranya menghadapi laki-laki yang cuek? Oke, laki-laki yang cuek itu yang pertama sedekahin. Ya, sedekahin ke orang. Enggak ya, bercanda. Oke, untuk laki-laki yang cuek ini yang pertama harus ada obrolan dulu. Harus ada obrolan. Laki-laki itu terkadang kurang peka dengan sesuatu yang sifatnya perasaan. Karena laki-laki itu logis. Nah, perempuan itu emosional. Makanya sangat peka dengan yang sifatnya perasaan-perasaan. Makanya penting ketika nanti kita menikah, cara menghadapi ini adalah kita ungkapkan kepada suami kita, Mas, aku inginnya diperhatiin. Aku inginnya dimanjain. Ketika tanganku panas kena wajan, aku diperhatiin. Kamu bilang gini, sayang kenapa? Sakit ya, sini aku tiupin. Aku inginnya digituin. Kamu jangan bilang bahwa katel itu harus menggunakan lap, karena aku tahu itu. Jadi perlu kita mengutarakan itu kepada pasangan kita. Jangan mengharapkan dia peka, karena kalau mengharapkan peka ila yaumil akhir, sampai hari kiamat itu susah. Diungkapkan, ya, diungkapkan kepada pasangan kita. Aku tuh inginnya diginiin, aku tuh inginnya dimanjain. Ya, aku tuh makhluk ini, Mas. Aku tuh makhluk perasa. Aku tuh makhluk yang emosional. Aku tuh inginnya kamu aku tuh inginnya diginiin sama kamu. Jadi diungkapkan, ya, diungkapkan.
Jangan kita misalnya banyak kode-kode ataupun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa suamiku nggak peka ya Rob? Kenapa aku itu inginnya diginiin? Kenapa enggak juga? Ya jangan gitu. Ungkapkan kepada pasangan kita. Ya, ungkapkan kepada pasangan kita inginnya seperti apa. Tetap berdoa kepada Allah harus istiqomahkan. Tapi ikhtiar secara langsung, adanya komunikasi bersama istri, bersama suami itu perlu. Ya, makanya bismillah segeralah menikah. Sampai kita benar-benar siap menikah. Maksudnya pantaskan diri kita sebelum itu. Oke, siap ya? Oke, yang siap menikah angkat tangannya dan katakan saya. Masya Allah, belum kompak ya. Lebih kompak, lebih keras. Yang siap menikah angkat tangannya dan katakan saya. Masya Allah. Oke ya, berkah ya untuk semuanya. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Tapi sebelum ditutup, saya ingin tanya dulu untuk kawan-kawan yang siap jadi MC untuk minggu depan. Ada yang siap? Boleh dibuka mikrofonnya dan mengatakan saya siap. Yang siap jadi MC ya? Saya siap, Ustadz. Oh, Kak Ulan ya? Kak Ulan siap? Ya, bismillah. Oke, Siap, bismillah. insya Allah. Untuk MC Kak Ulan. Untuk acara nanti silahkan Kak Ulan atur ya. Misalnya ada ice breakingnya dulu. Ada apa? Salawatannya dulu silakan ya nanti. Gantung Kak Ulan nanti untuk acaranya. Ini, pertemuan selanjutnya tanggalnya jam berapa sama tanggalnya? Kemungkinan hari Ahad atau hari Sabtu. Antara dua itu. Pekan depan ya? Ya, pekan depan. Ya. Untuk jamnya jam ini. Jam 5.30 atau jam 5.15. Oh, baik. Okay. Siap. Okay. Ya, semangat Kak Ulan. Materinya belum ya? Belum, nanti di share grup ya. Baik, Ustaz. Siap. Oke. Oke, makasih Kak Ulan. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Oke, selanjutnya untuk pembacaan Al-Quran. Siapa yang siap? Kita di rolling ya. Oh, Kak Sumiati siap ya? Oke. Jadi untuk minggu depan yang jadi MC itu Kak Ulan Dwi Putri. Untuk pembacaan Al-Quran itu Kak Sumiati. Oke ya, bismillah. Untuk informasi selanjutnya nanti kita share di grup. Silakan bisa diatur bagaimana Kak Ulan nanti nyamannya seperti apa untuk mengatur acara ini. Bahkan nanti untuk kedepannya pun yang mau nanti belajar ngomong, adanya ngomong-ngomong dikit, ya misalnya ada ingin curhat dikit dan sebagainya, nanti dipersilahkan ya. Storytelling, menceritakan kisah atau apapun, silakan nanti ya untuk kedepannya. Oke, alhamdulillah kesempatan kita untuk belajar sudah cukup pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya dulu, apa kabar semuanya pada hari ini? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi ya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Tetap semangat semuanya dalam memataskan diri dan juga menuntut ilmu. Saya Bang Aswan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat. Terima kasih Ustaz. Allah khair Ustaz. Jangan. Ini tadi